师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。佛愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi,师兄师姐，早上好。师兄师姐, hari ini saya Indra Ramli yang membawakan episode ini ya. Ini hari ini Cid ya, hari pertama lunar bulan 2. Ini adalah Lungue ya. Lungue itu ini yang kedua. Berarti tahun ini kita sama-sama ada tambahan 1 bulan ya. Jadi tahun ini ada 13 bulan untuk Lunar New Year. Oke, 感恩上人开示，感恩师兄师姐dan semua co-host ya. Hari ini kita intisarinya tentang lotus flowers blooming with each step ini ya. Ini sebenarnya topiknya adalah essence of the body mind. Essence itu esensi. Ya, jadi esensi apa? Esensi dari body mind. Mind itu pikiran, body itu pencerahan. Jadi pohon body itu bukan berarti namanya pohon body ya. Sebenarnya pohon body yang dulu Sang Buddha mencapai penerangan itu adalah pohon beringin. Tapi karena di sanalah beliau mencapai pencerahan, maka namanya pohon bodi. Oke, kita mulai dengan intisari sunpas yang hari ini ya. Bunga teratai, bermekaran dalam setiap langkah. Penjelasan secara keseluruhan bagian kedua. Intisari pertama, pada masa awal Master merasa harus membawa orang-orang untuk menampaki jalan bodhisattva. Bukan dengan membabarkan prinsip kebenaran yang mendalam. Tapi jalani dan lakukan saja sudah benar. Semua melakukan hal yang benar, itulah Dharma. Insan suci, kelompok bodhisattva di dunia ini tidak peduli betapa kotor tubuhnya atau rumahnya. Berkontribusi dengan cinta kasih. Tidak membedakan lingkungan mereka baik atau buruk. Masih tetap berkontribusi telah melampaui kondisi orang-orang di dunia pada umumnya. Inilah disebut kebijaksanaan batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, maka tiada rasa takut, sehingga bisa terhindar dari pikiran keliru dan ilusi ya. Itu tadi Master dalam pembabaran pengalaman beliau ya. Sebenarnya kita di Medan juga pernah sewaktu beda rumah ya di pusat kota loh itu. Saya pernah ikut loh itu. Awal-awal saya mengikuti Tzu-Chi. Sekitar 8-9 tahun lalu, itu PIC-nya sejarah lainnya saya udah lupa, saya cuma mengikuti. Ternyata di pusat kota ada juga rumah ya, yang di dalamnya tidak kalah sama tadi gambar ya, yang ditampilkan itu di Jalan Talaut ya, di masuk gang di dalamnya. Saat saya mengikuti itu tidak yang pertama kali, sudah kedua atau ketiga kali baru saya ikutin ya. Dari gambar yang saya lihat, wah memang kotor sekali. Dan kalau kecoaknya itu ribuan ekor ya. Semua keluar, mereka tidak membunuhnya, hanya mengusir. Rumah yang begitu kecil dipindahkan sampahnya bisa 6 truk menurut cerita mereka. Jadi memang di sini juga kan ditulis
kelompok bodhisattva, tidak peduli betapa kotor tubuhnya atau rumahnya, berkontribusi dengan cinta kasih. Ya, itulah ya. Jadi kita di Medan juga sudah mengikuti ya. Salah satunya itu ceritanya. Oke, next ya. Yang kedua. Intisari kedua, tekad awal master mendirikan Tzu Chi adalah untuk membawa dan memimpin orang banyak secara langsung memasuki sutra teratai yang mengajarkan ajaran bodhisattva. Demi menyesuaikan kapasitas para makhluk, master selama bertahun-tahun pernah memberikan ceramah tentang kitab sutra yang berbeda, membimbing para murid untuk perlahan-lahan memahami waktu, ruang, hubungan antara sesama sesuai kondisi masa itu. Ajaran dari kitab sutra tersebut semuanya berpadu dalam diri insan suci dalam mengerjakan hal-hal suci dan di dalamnya secara implisit mengandung intisari sutra teratai. Sebenarnya di cerita di pembabaran hari ini ya, saya terpikir tentang sejarah Tzu-Chi ya. Ini sangat komplit sebenarnya, sesungguhnya kalau mau ikuti ya, ini sangat komplit sekali. Saya teringat dengan acara Renwencu ya, di setiap hari Selasa, dan tahun ini kita akan mulai di tanggal 4 April ya. Apa isi di dalamnya Renwencu ya? Kebetulan saya hari itu juga tahun lalu ya, dapat kesempatan ya untuk membawakan. Jadi kita sesungguhnya di Medan itu punya giliran ya, ada kesempatan membawakan apa? Ya, membawakan cerita master dari sejak kecil, memasuki usia remaja, kemudian beliau bagaimana membantu orang tuanya menjaga bioskop ya. Jadi dulu saya dengan dari Cingsui ya, kemudian saat berangkat remaja dia membantu orang tuanya menjaga bioskop ya. Orang tuanya mempunyai sekitar 7 bioskop dong. Di Taiwan waktu itu seluruh Taiwan sekitar 57 bioskop. Bayangkan. Nah, kalau Suci yang ada ikuti atau belum ikuti ya, ini sangat menarik sebenarnya. Saya bisa tunjukkan. Saya ada bukunya ini. Ini ya Suci ya. Ini buku Jingse. Mungkin bisa kalau yang belum ada boleh cari di ini ya, Jingse Susian ya. Itu di dalamnya itu bagus sekali. Ada cerita seperti tadi juga, lebih lengkap ini kalau kita ngikuti. Ini papanya master kita ya. Sebenarnya itu bukan ayah kandung, itu adalah pamannya. Saat kecil papanya itu pamannya mengadopsi master ya sebagai anak karena beliau belum punya anak. Jadi pelan-pelan ceritanya masuk sampai pada master menjadi muridnya itu ya Yinsun fase ya. Itu boleh sangat menarik. Oke, next session Suci. Intisari ketiga. Intisari ketiga, master telah memadukan semangat sutra teratai dalam kehidupan insan suci, seperti memberi nama seragam relawan suci. Dengan nama jubah kelembutan dan kesabaran seperti bab guru dharma, perubahan iklim global, bencana Adam dan petaka akibat ulah manusia, membabarkan bab perumpamaan rumah bakar dari 3 kelompok alam. Pasca gempa dahsyat 21 September 1999 di Taiwan, insan suci dari berbagai tempat digerakkan untuk upaya bantuan bencana, membangkitkan cinta kasih banyak orang untuk bergabung dengan suci, membabarkan bab kemunculan dari dalam bumi, 4 misi utama dan 8 jejak dharma suci. Selama beberapa dekade dibangun secara bertahap, disamakan seperti bab kota gaib, rasa saling bersyukur, menghargai, mencintai insan suci, dikutip dari bab Bodhisattva, Sadapa Buddha, mengajar para Buddha untuk berpengertian, bertoleransi, kondisi tertinggi dari kesabaran, bersabar tanpa merasa telah bersabar. Menggunakan perumpamaan Sang Buddha
tenang dan sabar terhadap Devadatta. Mengatakan orang jahat yang bertobat juga dapat mencapai kebuddhaan seperti di bab Devadatta. So di sini Master disuruh memadukan semangat sutra teratai dalam kehidupan insan suci. Tadi saya ada mencatatnya. Beliau itu Master kita, dia sangat cerdas ya. Beliau itu mempunyai sifat yang hampir sama dengan masternya lagi, yaitu Yinsen Fase ya. Keduanya mempunyai sifat kontemporer ya, pandangan kontemporer, yaitu kekinian. Kalau Suci pernah ikut tadi Renmencu ya, saat beliau menjumpai gurunya waktu itu, di situ disebutkan mereka adalah mempunyai pandangan kontemporer. Nah, di sini juga tadi dijelaskan bagaimana Master menggabungkan dharma dengan realita hidup, dengan kekinian. Sehingga sewaktu beliau membabarkan dharma, menceritakan kejadian yang saat ini, itu clean semua ya, ceritanya masuk. Kalau beliau hanya membabarkan dharma, mungkin agak sulit. Bukankah tadi disebutkan bahwa yang dengar juga mempunyai kapasitas yang berbeda? Tetapi kalau kita memasuki ke masyarakat banyak, melakukan sesuatu, membantu berbuat kebaikan, itu berbeda. Sama-sama bisa mengerti, kemudian saat Master membabarkan dharma, dia memadukannya, memadukan antara dharma dengan realita kekinian, sehingga benar-benar masuk ya, bisa dimengerti. Oke, next Siong, di sari keempat. Berada di ladang pelatihan Jingse, kita harus mengendarai silsilah dharma kita. Dengan semakin banyak yang mengetahui sutra teratai yang menakjubkan, maka batin semua orang tidak akan terkontaminasi oleh 5 kekeruhan dunia, sehingga batin manusia akan tersucikan. Ajaran Jingse yang jernih dari sutra teratai yang menakjubkan, jalan bodhisattva dari para insan suci, membina diri ke dalam dan mempraktekannya keluar, menggabungkan dharma dengan pemikiran dalam pembinaan diri kita setiap harinya. Ini disebutkan kembali ya. Serta praktek nyata dalam kerumunan orang banyak, membuka sebuah jalan bodhisattva yang besar dan lurus demi dunia. Saya kira untuk poin 4 itu banyak yang sudah pernah mengikuti, sudah pernah dengar. Tapi tadi ada satu kalimat Master mengatakan, kerjakan saja. Kita tahu ya, betul sering kita dengar kerjakan saja, tapi dia ada tambah lagi, tetap sederhana. Kerjakan saja, tetap sederhana. Saya rasa ini perlu dipikirkan ya. Tetap sederhana. Oke, poin berikutnya. Kelima. Setiap pagi pada saat Master akan membabarkan sutra teratai, terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan pada hari ini dan intisari dari sutra akan dipadukan dengan prinsip kebenaran dari bodhisattva dunia. Nah, ini diceritakan lagi, perpaduan lagi ya. Dipadukan secara menyeluruh dan dituliskan dalam sebuah syair atau catatan tangan. Ceramah pada bagian depan dijelaskan dengan terperinci. Selain itu juga mengulas kembali naskah sutra yang dibabarkan sehari sebelumnya dan mengutip perihal yang dilakukan para insan suci dengan topik yang berkaitan, memberi kesaksian kisah hidup Buddha dengan kejadian saat ini melalui ajaran dan kemudian memasuki penjelasan dari naskah sutra teratai agar dapat membimbing batin setiap orang dengan benar dan dapat menyelam ke alam dharma yang sangat mendalam ini. Maka harus dijelaskan dengan metode pengajaran yang sederhana. Jadi poin 5 ini seperti Master mengatakan kepada kita bagaimana beliau membabarkan dharma kepada kita semuanya. Beliau setiap pagi bagaimana? Beliau setiap pagi harus prepare apa saja. Yang semalam bicara apa, hari ini harus bawakan apa. Ini memang tugas seorang narasumber ya. Jadi
narasumber itu tugasnya sama kita ini moderator jauh berbeda. Kalau moderator yang fungsinya menyampaikan topik kepada audiens, kita bukan narasumber, sebenarnya kadang-kadang ada pertanyaan yang terjadi sedikit perubahan ya. Jadi moderator sedikit jadi narasumber. Sebenarnya narasumber dalam setiap Sunfasyang itu adalah master. Cuma satu arah ya. Beliau membabarkan itu kita hanya klik video, kita tidak ada dua arahnya. Cuma di sini narasumbernya adalah master. Beliau menyampaikan bagaimana membimbing setiap ajarannya, setiap orang berbeda tingkatannya, bagaimana harus dilakukan. Jadi benar-benar hari ini Sun Fasyang ya, memberikan satu konsep ya pada kita. Oke, next sesiong. Betapa banyak insan suci di seluruh dunia yang begitu giat bersemangat hanya demi menciptakan berkah bagi dunia, namun malah tidak menumbuhkan jiwa kebijaksanaan bagi diri sendiri, sehingga Master sangat khawatir dan tidak tegak. Berharap setiap orang bangun pagi-pagi untuk menghirup keharuman Dharma. Master menjadikan diri sebagai teladan, juga mau menggenggam baik jiwa kebijaksanaan. Tidak boleh tidak habis membabarkan sutra ini, karena sutra teratai adalah tujuan utama Buddha datang ke dunia. Berharap bisa membuka dan menunjukkan kepada semua makhluk harus menapaki jalan bodhisattva. Murid menemani master, master membabarkan dharma, murid mendengarnya jarak yang sangat jauh pun, asalkan ada niat, pasti ada cara untuk mendengarnya. Mendengar murid giat bersemangat, master akan sangat bersukacita ya. Jadi memang sebenarnya ini adalah satu set. Nah, kita kalau belajar Dharma, ada yang membabarkan, ada yang mendengar dan melaksanakan. Jadi kita setiap hari juga harus yungsing ya. Seperti sekarang ini kita sedang menjadi moderator, kemudian ada co-host banyak sekali di belakang layar ini ya. Kita juga perlu audiens. Ini satu set ini adalah kita ikut memutar dharma ya, kelanjutan berkesinambungan ya, ada sustainable-nya di sini. Jadi kita diminta menggenggam baik jiwa kebijaksanaan. Oke, ini mungkin next yang terakhir ketujuh, Sesiung. Di sari ketujuh ya. Pada masa kehidupan sekarang, masa dunia penuh 5 kekeruhan ini, sepenuhnya dikarenakan ketidakselarasan pandangan dan pemahaman para makhluk. Dan ini merupakan penyakit manusia. Pandangan dan pemahaman ini berasal dari kegelapan batin, sehingga energi kekeluhan dari kegelapan batin ini telah menyala-nyala. Sekarang yang diperlukan, perlu adanya obat mujarab untuk menyelaraskannya, baru bisa benar-benar mengobati. Sutra teratai digunakan untuk mengajarkan para makhluk. Setiap orang bisa menjadi bodhisattva. Hanya dengan setiap orang menjadi bodhisattva, dunia ini baru bisa tenang, damai. Sehingga sutra teratai merupakan obat mujarab untuk menghadapi dunia ini. 5 kekeruhan ya. Ya, seperti kita pernah dengar Tanchen Semani. Itu setiap orang punya persentasenya ya. Kita kadang-kadang kita juga ikut sudah sekian tahun ya. Kita sendiri pernah bisa juga berpikir, masih adakah? Masih ya, mungkin persentasenya semakin menipis. Dan bagaimana caranya? Itu kan kita seperti mencari obat mujarab ya, yaitu sutra teratai, Sujung Sici. Oke, kanan ya Sujung Sici. Mungkin ini next sudah ya habis ya. Jadi kanan Sujung Sici yang sudah mengikutinya, semoga ini menjadi satu apa ya? Ya seperti tadi yang saya tunjukkan buku ini ya. Ini sangat bagus ya. Ini bukan bolehlah promosi. Ini ada 4 bukunya, ada tersedia di Jingsi ya, Susien. Tapi semuanya bahasa Mandarin. Jadi kalau bab ini sama yang tadi itu bukunya itu ada identiknya, malah lengkap sekali. Saya tidak
mengerti bahasa Mandarin, tapi sering waktu pas saya harus tampil besoknya, malam ini kita ada belajar dulu dengan Hui Mei Sicie sebagai guru kita yang bisa bahasa Mandarin, sehingga besoknya pada hari H kita bisa membawanya dengan lancar ya. Oke, demikian Sejong Sicie. Next, seperti biasanya, sharing pertama, apakah Ring Sicie ada di partisipan? Kita mengundang Ring Sicie. Inde Sicie, apakah Ring Sicie ada di partisipan? Sesiong, sepertinya Ruing Suci nggak ada Sesiong, kan Em? Ya, mungkin ya kanannya Sicie. Oke, kita mulai dari Vivilian Sicie yang sudah resign. Silakan Vivilian Sicie. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩 Indra 师兄。Dalam ceramah Master, membimbing secara semua makhluk dengan sukacita dan damai. Siapa yang menabur, siapa yang akan menuai. Pahala yang diciptakan setiap orang akan kembali pada diri sendiri. Setelah bersumbangsi, menolong sesama, kita akan merasa damai dan tenang. Ini sukacita di dalam Dharma. Kita harus menghayati, memahami Dharma, dan memahami maknanya. Dan juga dengan praktek nyata, kita akan memperoleh pencapaian. Mempraktekkan Dharma untuk membimbing semua makhluk. Insan suci giat bersemangat demi memupuk berkah. Mana boleh tidak mengembangkan kebijaksanaan. Kita harus menggenggam jiwa kebijaksanaan. Setiap hari mendengar Dharma di ruang manapun dengan teknologi. Master membabarkan, murid mendengarkan dengan giat bersemangat. Asal ada niat, tidak akan ada kesulitan. Pandangan dan pemahaman makhluk tidak selaras. Penyakit batin, yaitu penyakit dari kejahatan ini, harus diselaraskan dulu. Dan juga menjadi bodhisattva dunia itu, agar dunia ini bisa tenang. Sutra teratai merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit batin ya. Dan juga dengan mendengarkan Dharma harus sesuai tepat waktu, sesuai kapasitas, dan juga dengan praktik tindakan nyata, dunia ini akan aman dan selamat. Dan juga dikatakan batin tiada rintangan, tiada rasa takut, sehingga terhindar dari pikiran keliru dan ilusi. Inilah kita pentingnya menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan dalam keseharian kita. Kang En Sisyong Sicie. Ya, kanannya Vivilian Sicie. Memang sekarang ini belajar ya, kita menggunakan teknologi ya. Teknologi Dharma juga sudah masuki era teknologi dari beberapa tahun lalu. Tadi Master juga mengatakan pembabarannya luas dan semakin luas. Sampai ke negara-negara di pelosok negara dunia, di negara lainnya ya, berkat ada teknologi. Jadi kanan ya, Vivilian Sicie. Lantas berikutnya ada yang berkenan sharing, mungkin Suceng Susyong ya, ada nggak topik-topik yang bisa sharing? Ini CI loh, cocok ini kalau ada yang bisa dibabarkan ya.
Ya. Sambil kita tunggu, mungkin nanti ada yang sesi bersedia sharing ya. Ini bagaimana kita masuk ke quiz dulu ya. Nanti untuk sharing bakalan banyak waktu ini. Silakan ya, host kita langsung masuk quiz dulu. Seperti biasa ya, jawaban A, B, C ya seperti biasa. Di chat room ya everyone, langsung saja. Mohon partisipasinya. Kemudian oke, kita langsung masuk ya. Ini cepat sekali ya slide-nya. Kita tidak menghitung mundur ya. Nanti host yang langsung close ya. Oke, yang pertama, siapa yang memberikan 6 kata demi ajaran Buddha, demi semua makhluk kepada Master? A. Master Xiu Tao, B. Master Sun Tao, C. Master Sun Yin, D. Master Yin Sun Lao Tzu, E. Master Tao Xiu. Jadi ada 5 ya pertanyaannya. 1 masternya dari master kita. Oke, ayo partisipasi sesung-seci. Ini tadi Anda ini semua pasti tahu jawabannya. Kita lihat jawabannya banyak yang benar ya. Oke, sudah close. Host ya, close ya. Dan jawabannya adalah D ya. Yin Sun Fase ya. Oke, next. Sesung. Nomor 2. Apa pekerjaan lansia yang Master ceritakan yang membuat tetangganya mengeluh bau ya? Tadi sudah ada ya ceritanya. A. Pemulung, B. Sopir, C. Satpam, D. Koki, E. Penjaga toko. Oke, silakan Sejong Suci. Ya. Nah, ini semua ada dengar ya. Jawabannya rata-rata wow, full ini. Benar semua. Oke, close ya. Dan jawabannya adalah A ya, pemulung. Oke, next, soal ketiga. Sutra apa yang dapat membuat orang terhindar dari pikiran keliru dan ilusi? A. Sutra teratai, B. Sutra hati, C. Sutra agama, D. Sutra Avatamsaka, E. Sutra Vaipulya. Silakan Sejong Suci. Tadi sudah ada ya di street pembabaran Dharma ya. Ya. Oke. Close ya. Ya. Nah, jawabannya adalah B ya, Sutra Hati. Sutra Hati. Tadi Master ada cerita tentang ini ya. Oke, next, Cecil. Berapa orang yang mundur saat Buddha akan membabarkan ajaran kendaraan besar? A. 9.000 orang, B. 8.000 orang, C. 7.000 orang, D. 6.000 orang, E. 5.000 orang. Ini sudah sering kita ikuti ya. Ya, close. Ya, jawabannya E ya. 5.000 orang. Baik. Yang berikutnya, berapa lama Master berada di gubuk kecil sebelum mulai melakukan suci? A. 9 bulan, B. 8 bulan, C. 7 bulan, D. 6 bulan, E. 5 bulan. Ya, di gubuk kecil itu ya. Kalau kita tadi ngikuti Ren Wencu ya, itu ada satu episode yang cerita tentang Master tinggal di gubuk kecil itu. Kalau ada yang pernah ke Hualien juga ada dibuat replikanya. Di gubuk kecil itu 6 bulan. Banyak mendapat rintangan,
ada yang merasa tersaingin, ada juga cerita kalau malam hari di gunung itu kan di sisi gunung ya dibangun itu gubuknya itu ada cahaya terang keluar dari gubuk itu. Jadi sangat menarik kalau Sensei yang mengikuti Renwensu itu ya. Dan jawabannya adalah 6 bulan ya. Tadi Master juga sudah sampaikan di sana 6 bulan. Oke, next session. Menurut Master, sutra adalah A. Lautan Bodhisattva, B. Tangga Bodhisattva, C. Jalan Bodhisattva, D. Kebijaksanaan Bodhisattva, E. Keagungan Bodhisattva. Ya, sejauh kalau dari artinya hampir semuanya bagus-bagus ya. Tapi manakah yang lebih tepat? Sutra adalah ya, close ya. Dan jawabannya adalah C ya, Jalan Bodhisattva. Ya, sutra adalah Jalan Bodhisattva. Paulo ya. Oke, baik, mungkin masih ada. Habis ya, ke-6 ya. Oke, kanan ya, kanan co-hostnya. Mungkin ada yang mau sharing ya. Oke, sudah langsung muncul ya. Siapa pemenang? Selamat ya kepada Aini Lijaya Sece dari Medan, Metasari Sece dari Batam. Yang ketiga tidak ada pemenangnya tadi. Yang keempat Aprianda Sece Medan. Yang kelima Dewi Sece dari Utara 2. Baik, ya untuk pemenang soal pertama. Apakah boleh sharing Aini Lijaya Sece? Ini mitra bajik kita di Medan. Selamat pagi Indra Lamli Sesyong. Ya, pagi kanannya mau muncul ini Sece. Silakan Ya. Sece. Hari ini jadi moderator tunggal ya? Iya, tadinya sih tanggal 24 ya. Jadi hari ini ada mungkin Sylvia dan Himi Sece. Ada kesibukan jadi rocker kita, fleksibel. Fleksibel ya. Kaan ya, Kaan Sansen ya hari ini Ciit ya. Sangat Ciit. Sudah masuk bulan ketiga ya, bulan Cengbing ya. Nantinya juga semua banyak tamu, banyak teman ya. Jadi fasih lah. Setelah kita mendengar Dharma, saya rasa sangat baik ya, sangat bagus ya. Kemudian dalam kita juga mendengar ikut pelatihan ya, walaupun online ya, saya di Medan, pelatihan for in one ya, camp for in one di dalam itu kan juga kita sebagai pengurus ya, ada disebutkan struktur for in one itu menetapkan keharmonisan. Jadi bagi saya setelah saya mendengar Sahau Sesyong berbicara seperti itu, karena ini juga mengulangi apa yang dikatakan Master ya. Jadi kita harus patuh dengan seperti itulah, apalagi kita pengurus ya. Jadi kita harus junjung keharmonisan. Itu jadi panduan saya untuk saat ini. Saya akan lebih memperhatikan segala hal itu menuju keharmonisan. Itu mungkin Kak saya ya, Indra Lamri Sesyong, Kaan ya, Kaan Tacia, Cufu Tacia, Kaan Seseniman. Ya, karena ya, ini Sece. Memang benar hari itu poin harmonis itu sangat ditekan ya, ditekankan topiknya di saat Sece berikan sharing ya. Bahkan berikutnya di hari Kamis berikutnya kita kan ada ikut acara yang sore jam 5.30 ya. Seharusnya juga bicara tentang ini lagi, harmonisasi khususnya internal dari Ceci ya, 4-in-1 itu memang itu kan ada disampaikan ya, bagaimana supaya harmonis. Itu ada peipan katanya ya, kita harus saling peipan antara apa, saling pengertian. Saya juga ada sharing tentang lice ya, mengertian. Tapi kemudian itu tensifu ya, menimpali lagi. Lice itu memang betul ya, bagus ya, saling pengertian itu lice ya.
Tapi Lice itu masih ada yang di atas katanya itu. Yang pengertian yang lebih komprehensif ya. Beliau mengatakan Sanjie Paulong. Sanjie Paulong. Saya sering dengar. Kemudian saya cari tahu apa itu. Rupanya mengerti. Saya pikir Sanjie itu mengerti, berbuat baik segala macam. Rupanya komprehensif di situ. Nah, mungkin gesekan ya. 4-in-1 kita belajar banyak. Beberapa poin itu kita perlu sama-sama belajar ya, saling menemani, peipan, kemudian kita ada ya pesan C Pauro tadi Sufu itu pernah sampaikan kanan ya Ani Lijaya Suci kanan. Kemudian next Metasari Suci dari Batam bersedia ikut sharing. Tadi Aprianda. Ya, Metasari Suci Batam itu kita sebenarnya sangat pingin ya. Banyak suci dari Batam yang ikut ya. Ini Metasari rajin ini. Misalnya saya sering lihat di partisipan. Apakah bersedia sharing? Masih di partisipan Metasari Suci? Sudah nggak ada sesiang kan? Oh ya. Ini kemudian Aprianda Suci kayaknya sudah di chat katanya tidak ikut sharing ya. Dewi Suci juga. Oke, kemudian Wenili Suci dari Medan. Ya, muncul ya pemenang ke-6, soal ke-6 ada pemenangnya ini. Ya, silakan Wenili Suci. Pagi sesiong. Ya, pagi Suci. Silakan. Dan Kaiser kanan sesiong suci semuanya. Mungkin saya mau sharing dulu, saya orangnya bisa dibilang penakut ya. Mungkin karena dari lingkungan juga, dari sekitarnya yang nggak pernah memberi semangat atau gimana untuk berani ya. Jadi apa-apa juga takut. Tapi setelah kenal suci, melihat satu kata perenungan yang selalu saya ingat, setiap orang jangan meremehkan diri sendiri, setiap orang punya kemampuan tanpa batas ya. Sejak itu saya selalu memotivasi diri saya sendiri ya. Untuk apapun, jika itu benar, tak ada yang perlu ditakuti. Yang selalu diingatkan Master juga. Ketika pertama kali saya mau sharing itu, saya juga sangat takut sekali. Tapi sangat kangen, udah berani melakukan pertama, selanjutnya saya juga lebih berani. Kita harus berani memulai sesuatu yang baru ya, supaya apapun itu bisa menjadi keberanian untuk kita di kemudian hari. Kanan sesiong. Ya, betul ya, Wenili Suci ya, kanan ya. Bukan hanya Suci ya, saya juga awalnya juga takut ya. Dulu sebelum ada kegiatan Sunfa, saya melalui Zoom. Di Medan itu kita kumpul di Jalan Jati ya, di Cingse Susien ya. Saya masih ingat itu sekitar tahun berapa ya, 2015 barangkali ya. Saya ikut. Mula-mula dengar, tiap hari datang cuma dengar ya. Nggak berani sharing, apapun nggak. Kemudian karena sudah berkali-kali, saya dikasih kesempatan pertama jadi apa? Jadi pancang. Saya disuruh jadi pancang, yaitu wensing ya. Wensing, tiap kali datang ya, pembuka, penutup. Terakhir pada acara yang lainnya, tidak disuruh, saya langsung berdiri. Wensing, saya yang apa ya. Nah, di situ itu beda ya kalau untuk di Suci ya dalam urusan Dharma ini. Kalau kita di perusahaan ya, saya kan dulu kerja ya, sering itu ada meeting, ikut sampai di atas pentas, itu customernya ada 100 lebih, saya berani ngomong, orang luar negeri pun ikut. Tapi di Suci itu beda, saya sedikit wanti-wanti, apa saya salah ngomong nanti, karena pasti kalau kita baru masuk ke Suci ya, cara bicaranya pun beda. Saya takut terlalu vulgar, terlalu menyimpang, sehingga saya juga hati-hati. Jadi setiap orang itu memulai sesuatu memang benar ada takutnya. Sebenarnya bukan takut, no.
kita pingin itu gimana ya supaya yang dengar itu ya kita dalam dalam koridornya gitu ya, ngomongnya tepat. Ya betul, ini Suci. Jadi sering-sering sharing ya nanti. Oke. Next ya ini ada, oh ya, Sucing Susyong. Kita dari tadi panggil ini Susyong. Silakan Susyong, kantan ya. Chào sư Siêu. Kawan-kawan. Ya, kanan ya. Sang Jun từ Thái Sơn. Kanan sư Siêu sư Trẻ. Ini episode ini sangat luar biasa sư Siêu. Sangat padat ya. Sebenarnya ini rangkuman atau intisari dari Sutra Trata yang paling gimana ya ngomongnya ya, paling penting. Saya sendiri sebenarnya sudah beberapa tahun terus mengulang episode ini dan merasa setiap kali masih sangat penting ya, masih ada yang harus kita dengar dan pahami terus. Nah, di antara banyaknya hari ini tentu saja ya Sesung Suci yang paling penting adalah sebenarnya di bagian hampir terakhir itu Master mengatakan sangat senang ya semua orang sekarang ada Simpasyang. Nah, itu tahun berapa ya? Itu bukan saat ini ya, ini merupakan rekaman dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya Master dari dulu sudah terus-menerus mengingatkan, terus-menerus menghimbau ya. Kenapa? Master mengatakan para murid sangat tekun ya. Diminta melakukan apapun langsung melakukan. Tetapi Master mengatakan apa yang bisa saya berikan ya? Yang bisa Master berikan adalah jiwa kebijaksanaan dengan melalui Dharma ini. Tetapi kalau tidak kita dengar, tidak mendengar, tentu ya jiwa kebijaksanaan kita tidak tumbuh. Nah, hari ini yang saya lihat agak beda, yang saya ingin berbagi dengan Sesung Cici adalah tentang Master tadi mengatakan sebelumnya, sebelum masuk ke Sutra Teratai secara teratur ya di 2009, Master mengatakan apa yang ingin dia sampaikan atau dia sharing, dia babarkan, dia langsung ngomong aja ya, Master langsung ngomong aja. Tetapi ketika memasuki Sutra Teratai mulai 2009, Master mengatakan setiap besok paginya ya, bahan untuk besok paginya, malamnya Master harus bersungguh hati ya. Benar dalam suatu video Master mengatakan setelah jam 6 sore itu Master udah menutup pintu, udah harus mempersiapkan ya. Nah, catatan-catatan yang Master tulis sendiri itu sebenarnya di bagian mana ya dalam Sutra Teratai setiap episode yang kita dengar di setiap hari ya. Kalau Senin Selasa Master bercerita itu enggak ya. Kalau yang dari Rabu sampai Minggu kecuali Putih Sinyo, kita bisa melihat ada catatan tangan, kemudian ada naskah sutra, ada penjelasan naskah sutra ya. Nah, tadi sambil menunggu saya coba buat sedikit gambaran ya tentang bagaimana sebenarnya dalam sebuah episode ceramah Master itu kita lihat ya, Master tidak sembarangan ya, itu ada sebuah kerangka yang juga menunjukkan tadi yang Master katakan kesungguhan hati Master ya, membuat catatan-catatan. Tadi Master mengatakan tidak semua murid ya bisa memahami atau mengerti bahasa Hokkien sehingga beliau harus menulis dalam bahasa Mandarin. Oke, ini Suci, saya izin share screen sebentar. Nah, tadi saya membuat sedikit sedikit catatan singkat. Nah, kerangka ceramah Master yang Sutra Teratai yang pertama mungkin setiap pagi kita melihat Sesung Cici. Ada catatan tangan. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya. Kenapa Master harus membuat catatan tangan? Tadi Master mengatakan ya benar-benar ya ini yang harus dia buat supaya para murid memahami. Karena Sutra Teratai ini agak mendalam, naskah sutranya yang dimasukkan agak mendalam. Jadi Master harus membuat catatan untuk menjelaskan sebelum memasuki naskahnya ya. Jadi kita lihat kalau yang warna putih setiap pagi itu adalah catatan tangan yang dibuat Master ya agar dapat menjelaskan naskah sutra di berikutnya ya. Nah, pada saat setelah Master menjelaskan tentang catatan tangan, kemudian Master ada biasanya ya setelah menjelaskan kalau ada yang Sesung Cici atau di Cici lakukan itu namanya praktek di Jalan Bodhisattva ya, Master akan menjelaskan apa hubungannya dengan catatan tangan yang ingin Master jelaskan atau ada fenomena ya di dunia yang berhubungan misalnya tentang gempa bumi ya. Nah, di sini Master mulai menghubungkan antara catatan tangan dengan yang Sesung Cici lakukan di Cici atau ada fenomena di dunia ya, kejadian-kejadian yang bisa berhubungan
dengan catatan tangan tersebut. Nah, setelah itu Master akan memasuki naskah sutra. Nah, tadi Master juga mengatakan, saya harus memasuki dulu naskah sutra sebelumnya. Nah, inilah kesungguhan, lagi-lagi kesungguhan Master ya, kesungguhan hati Master. Kenapa? Kalau Master langsung memasuki naskah sutra hari ini, bisa-bisa sebagian besar kita sudah lupa ya. Namanya juga makhluk awam ya. Nah, jadi Master benar-benar ya, setiap episode demi episode Master menghubungkan dulu. Nah, setelah menjelaskan catatan tangan, Master kembali menjelaskan naskah sutra kemarin atau semalam ya, atau sebelumnya. Setelah naskah sutra itu, Master aja menjelaskan lagi penjelasan naskah sutra. Ya, jadi Master sebenarnya sangat pelan ya, sangat pelan agar kita paham. Nah, setelah penjelasan naskah sutra, Master kembali lagi. Apakah ada fenomena di dunia atau praktek yang dilakukan Sesung Sije Cici yang bisa dijadikan contoh penjelasan naskah sutra tersebut? Nah, ini benar ya, Master benar-benar ingin kita paham, jadi tidak sia-sia. Terus kenapa Master harus mengambil contoh agar kita paham? Ya, jadi selain kita paham, Master juga ingin melengkapi ya. Sebenarnya Master mengatakan sedang menuliskan sebuah sutra dunia. Ya, sedang menuliskan sebuah sutra dunia, yaitu merupakan pengembangan ya, pengembangan dari sutra Trata yang menakjubkan. Jadi Sang Buddha di 2500 tahun lalu melalui Ananda ya, Ananda dan para sesepuh anggota Sangha terdahulu menuliskan sutra Buddha ke dalam sutra-sutra. Salah satunya ini sutra Teratai. Nah, sutra Teratai yang digunakan Master untuk menjalankan cici ini, karena sutra Teratai ya mengajarkan praktek bodhisattva. Sekarang Master melengkapi sutra Teratai dunia cici ini dengan mengisikan ke dalamnya apa yang Sesung Cici lakukan dalam menjalankan misi cici, serta fenomena-fenomena di dunia yang berkaitan dengan penjelasan dalam naskah sutra ya. Tadi Master mengatakan apa yang Sang Buddha sampaikan yang berhubungan dengan yang kejadian-kejadian atau fenomena di dunia saat ini ya Master rangkum. Nah, ini sebenarnya kalau kita sekarang di episode 1258 ya, nanti besok kita memasuki episode 1259, ini merupakan sutra Teratai versi Cici atau yang Master sebutkan intisari sutra Teratai Cingse ya. Jadi Sesung Cici sebenarnya secara tidak langsung versi yang Master buat itu versi yang Mandarin. Sesung Cici setiap hari dalam Simpasiang dengan ada moderator ya, sebenarnya juga sedang menuliskan sebuah sutra Teratai versi Indonesia dengan Sesung Cici saat sharing juga menjelaskan apa yang telah Sesung Cici dapatkan, apa yang Sesung Cici ada dalam kesan batinnya juga apa yang Sesung Cici praktekkan. Oke, ini yang bisa saya sharing hari ini ya, Indra Sesung, kanan Sesung Cici, kanan Indra Sesung, kanan ya Emi Cici. Ya, kanannya Suceng Sesung ya. Benar ya, kita lihat tahapannya dari master kita. Tadi Suceng Sesung mengatakan next-nya kan 1259 episode ya, udah mulai masuk ke sutra versinya kita Cici ya. Mungkin itu Jingsi Lianhua Jing ya, mungkin ya namanya itu Jingsi Lianhua Jing. Jadi Miaofa ya, Miaofa ada Jingsinya. Saya pernah Miaofa Lianhua Jing ya. Tapi saya pernah lihat baca ada Jingsinya di tengahnya. Yang versi Cici yang sekarang yang buku-buku itu Jingsi Fa Sui Miao Lianhua. Oh, ya udah versi ya. Ya. Tapi intisarinya dulu dari Lianhua Jing ya, asal mulanya semua ya, sesungguhnya. Iya, ya originalnya itu Originalnya itu. Jadi kita ikuti Sun Faxiang ya. Di Cici kita perlu tahu juga, karena kalau ditanya orang luar kita harus bisa menjawab loh. Jadi sebenarnya itu turunannya. Nah, kenapa ada versi ini? Tadi udah dijelaskan ya, Suseng juga jelaskan bahwa Master tadi mengatakan bahwa dia merangkumnya juga, beliau merangkumnya dengan kejadian di dunia sekarang ini. Bagaimana di click in ya, dirangkum supaya lebih dimengerti ya. Karena kita manusia zaman sekarang memang beberapa hari lalu aja saya jumpa anak muda ya yang seumuran dengan anak kita itu remaja. Itu rata-rata kalau kita ngajak ya ada cerita Cici ya, kalau kita cerita tentang Dharma Sutra itu mereka tidak masuk
tidak masuk ke pikirannya ya. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai hati untuk berbuat baik. Ketika saya berbicara, oh nanti kita ada bakso sini loh, ada donor darah, kemudian ada pengobatan punya ya, ada pembagian beras. Mereka tertarik. Oh itu bagi di mana ya? Nah ini mulai tanya lokasinya mana ya? Kalau kita bukan relawan, boleh nggak ikut ya? Nah, bagaimana, jam berapa, standby-nya gimana, lapornya di mana. Nah, sudah mulai tertarik. Nah, itulah sebenarnya masyarakat sekarang ya, bukan hanya kaum mudanya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan ya cita-cita kita ya di Ceci ya, setiap langkahnya kita harus bisa mempelajari dari zaman ke zaman itu berbeda. Nah, kembali tadi ya, kita lihat ini belum ada yang raise hand ya. Sambil saya tunggu, saya juga ingin ceritakan juga. Tadi di judul ini kan ada ditulis, bunga teratai bermekaran dalam setiap langkah, ada ditulis di situ ya. Ya, saya berpikir itu langkah seperti apa ya, setiap langkah bermekaran. Mungkin Master mengartikannya setiap langkah itu mendapat satu pengembangan ya, satu pengembangan dharma, satu pencapaian segala macam ya. Jadi saya semakin terpikir ya, memang Suseng mengatakan hari ini ceritanya ini ya, sharingnya sangat padat dan sangat bagus. Saya tadinya kemarin mendapat info hari ini saya yang menjadi moderator, saya berpikir, wah ini topiknya seperti apa ya. Dan ternyata saya baca, tadi saya juga sampaikan ada di buku ya, di bukunya, yang buku pertama tadi judulnya Cingse ya, yang tadi ya. Maaf ya ya, kembali ini. Nah, ini Cingse. Tapi sangat menarik kenapa? Diceritakan sejak kecil, diceritakan saat remaja, master kita bagaimana. Nah, kita mungkin semua sudah tahu master mendirikan Suci itu tahun 1966 ya. Pada saat itu beliau itu umurnya 29 tahun saja. Sangat muda. Nah, kita tahu nggak sebelum master ada step-stepnya. Salah satu step itu pada saat master masih umurnya masih belia ya. Mungkin sudah pernah lihat nggak gambarnya. Ini di buku tadi itu ada loh. Nah ini master sedikit. Nah masih rambut panjang ya. Kalau tidak salah umurnya pada saat itu 23 tahun ya. Jadi itu bersama ada sepupunya lagi yang dampingi. Jadi step by step itu sangat sangat menarik ceritanya. Saya juga sarankan ya memberi input kepada Susung Suci. Ikuti ini mulai 4 April ya. Mungkin nanti Susung bisa bertanya kita yang lain-lain juga jam berapa, passwordnya gimana, di Zoom nomor berapa ya. Saya kira sama dengan Zoom ini ya. Tapi itu sangat menarik dan tentunya nanti kalau April startnya sudah buku kedua atau ketiga kalau nggak salah. Jadi kita ada urutan ya antara moderator, kita ada pembagian sudah sampai pada bulan Desember tahun ini siapa yang bertugas sebagai moderator ya. Ya. Jadi silakan, sangat menarik sekali. Semuanya cerita original dari perkembangan tadi. Bunga teratai bermekaran dalam setiap langkah. Langkah siapa? Langkah master yang kita lihat nanti. Oke, Susung Suci, ada yang bersedia sharing? Mumpung waktu banyak ya, ini CID ya. Mungkin banyak yang apa ke wihara atau bagaimana. Ya, Pak Sucien, bagaimana? Leo Rianto, Susung, ada sharing? Ini masih di partisipan enggak ya? Leo Susung. Ya. Ini kalau kita panggil, kita undang. Oleh Susung gimana? Oleh Susung boleh sharing. Ini banyak pengalaman ini Susung kita. Dari partisipan ada yang bersedia. Siung, Oh, oleh Indra Sesiung. Susung. Siapa ini? Indra Sesiung. Ya,
Ya, Nggak ada gimana? yang saya lihat. Saya coba isi waktu dulu. Ya, kanan Sisyong. Ya, Silakan. oke. Sisung CC, akhir-akhir ini kita juga sering mendengar ya, Master menjelaskan tentang 5 periode pengajaran. Nah, sebenarnya tadi kalau kita lihat ya, tadi kita lihat urutan-urutan ada disebutkan ketika pertama kali dalam retreat 7 hari ya, itu retreat 7 hari itu ketika Master awal-awal ketika ada aula di aula utama Cici yang masih kecil itu. Nah, di sana Master mengatakan mulai membabarkan sutra teratai. Mulai membabarkan sutra teratai. Kalau kita connect ke 5 periode ya, itu adalah periode Apatamsaka. Ya, boleh dikatakan itu sama seperti periode Apatamsaka. Di mana ini ingin menyampaikan semua orang bisa menjadi Buddha. Semua orang punya sifat hakiki kebudaan. Ya, Master tanpa sadar juga seperti itu, sama seperti Sang Buddha awalnya. Kenapa ya? Kenapa? Sebenarnya orang-orang yang sudah seperti itu ya, ingin semua orang bisa seperti dirinya sendiri ya, saat tercerahkan atau tersadarkan bahwasanya ini loh, kita semua bisa menjadi Buddha, hati kita bisa demikian murni, demikian hening ya. Nah, tetapi kembali lagi sama juga seperti 5 periode, Master harus menahan diri, sama seperti Buddha ya, Master juga harus menahan diri. Jadi Master mengalihkan sutranya kemana? Mengalihkan sutranya ke sutra dunia, yaitu kembali lagi sutra tentang penderitaan, 4 kebenaran mulia. Master terus giat menjalankan misi amal. Nah, ini sama seperti Sang Buddha ya. Di periode kedua itu adalah periode agama. Ya, periode agama itu Sang Buddha fokus awalnya di 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Jadi di 4 kebenaran mulia itu kita lihat penderitaan, asal mula penderitaan, cara lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Itu apa Sisung Cici yang dijalankan kita, yaitu misi amal. Jadi di misi amal kita bisa melihat penderitaan. Ketika kita survei kasus, kita melihat dari mana sih orang ini, ya, Kanenhu ini dari mana sumber penderitaannya. Kemudian kita dengan metode-metode yang sudah diajarkan Master ini, kita berusaha untuk melenyapkan penderitaan mereka. Dengan apa? Dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini di misi amal. Jadi di misi amal itu sama seperti di periode kedua ya, dari 5 periode, yaitu periode agama. Nah, berikutnya di periode-periode itu lebih kurang mirip ya, walaupun tidak 100%, tetapi di periode kelima dari 5 periode pengajaran, ini sama seperti di 2009, setelah menjalankan 4 misi utama dan 8 jejak dharma, akhirnya Master di 2009 mengatakan harus kembali lagi ke Sutra Teratai. Jadi di 2008 tadi disebutkan, Master sudah membabarkan ya Sutra Makna Tanpa Batas. Sama ya, ketika di bab pendahuluan Sang Buddha di persamuan selesai membabarkan Sutra Sutra Makna Tanpa Batas, kemudian memasuki Samadhi sebagai persiapan memasuki Sutra Teratai. Jadi Master juga di 2008 selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Di 2009 kembali lagi ke Sutra Teratai. Jadi sampai hari ini ya, Master terus berusaha, terus berjuang. Tadi ada kata-kata ya, saya akan saya memecut diri sendiri untuk menyelesaikan Sutra Teratai ini. Sampai saat ini Master telah menyelesaikan sampai bagian bab 23 ya. Jadi bab 23 juga belum selesai. Nah, di sini tadi Master mengatakan guru membabarkan, murid mendengarkan. Jadi para murid mendampingi guru dalam menjalankan praktek Sutra Teratai dan juga mendampingi guru dalam mendengarkan Sutra Teratai ini. Semoga ya kita doakan ya Master segera sehat dan melanjutkan pembabaran Sutra Teratai ini. Ya, kanan Sisung Cici, kanan ya Indra Sisung. Kanan Sucing. Kalau tidak salah, Master membabarkan sampai bab 23 ya, yang kemarin ya. Ya, Sisung di waktu pandemi ya, tahun 2020. Semoga lanjut ya, sehat selalu. Oke, kanan Sisung, nanti saya mau rangkum lagi yang Sisung sharing ini, tapi saya coba Linda saja nanti sebentar ya, saya coba undang. Tadi terpikir sharing dari Sisung tentang misi amal ya. Saya pingin undang mitra baji kita lah, Henite Sece. Bagaimana Henite Sece kita
beliau ini sering ya ikut dalam apa ya, malah jadi PIC itu mengenai apa ya, bedah rumah segala macam. Boleh sharing sedikit? Ini tes saja. Ini tes saja sudah banyak ikuti kegiatan loh ini. Aduh, Susyung, Ya, Toan. ya kan, saja muncul ini. Silakan saja. Kalau sharing saya nggak berapa, Bedah buku, masih bedah nggak rumah itu saja. berani ya. Saya lihat sangat terampil ya, sangat yongsing ya. Mungkin sedikit sharing dari mumpung waktu banyak ini, Suci. Silakan Suci. Sharing beda rumah. Ini dulu rumah karena kita pernah membangun rumah, jadi saya mengingat dulu kita pernah membangun rumah itu gimana caranya, gimana itu, jadi saya bisa membantu untuk bedah rumah di Ceci gitu aja. Jadi untuk pengalaman yang lebih apa, saya sih masih sedang belajar, nggak bisa, nggak gitu pandai lah gitu. Oke, saya lihat Suci sangat terampil ya dalam hitung costingnya itu, biaya-biaya, orang yang tepat ya Suci. Silakan Suci. Biayanya itu kita memang itu bangun rumah kita harus melihat luasnya rumah, terus biayanya kita harus sebelum membangun kita harus menghitung dulu, karena kalau enggak nanti membangun rumah itu biayanya nggak bisa kita prediksi. Membangun makin lama makin dalam makin banyak biayanya kalau kita tidak menghitung biayanya ya. Ya, betul. Juga izin-izinnya ya Suci ya. Kemudian Iya. harus sinkronkan dengan SOP-nya Suci ya. Mungkin Iya, besaran dana. karena saya kan Suci ya, jadi kalau membangun rumah saya kan kadang-kadang malu. Kok Suci kok yang membangun rumah gitu. Jadi kok ada aturannya, ini kan Susyung yang membangun rumah. Kadang-kadang saya kan malu juga keluar. Sebenarnya boleh kita dampingi. Pernah saya dampingi sekali ya Suci ya. Jadi saya lihat terampil sekali loh. Jadi itu tidak salah. Kalau nggak salah bukan satu rumah ya, lebih dari satu ya Suci ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang lihat, aduh, nanti kita dibilang kalau yang biasa kan membangun rumah kan Susyung, kok Suci yang keluar, malu lah kadang-kadang. Aduh, nanti gimana ya? Udah terlanjur membangun rumah, ya udah ikutin terus. Ya, Susyung. Ya, bagus sekali. Jadi mungkin tahun ini lanjut ya, Suci ya. Iya, Nanti pasti ajak bisa. Susyungnya juga, Susyung yang dari rumah. Iya, Kita ya pasti, memang betul. kita Kita pasti harus, dampingi. Kita di Medan, jangan khawatir Suci. Ada waktu pasti dampingi. kalau Ya, ada yang mendampingi, kita tetap tidak memutus asa. Kadang-kadang kita takut sendiri. Kalau Suci yang membangun kan kadang-kadang takut juga ya. Jadi kalau ada yang pendamping, kita langsung maju aja, Pak Susyung. Iya, bagus Kandan ya, sharingnya. Ya Mungkin kan. next time Suci kasih gambar-gambarnya, kasih co-host, mungkin sharing lagi lebih apa ya, lebih nampak gitu ya, apa yang sudah dilakukan. Kandan ya Suci. Memang betul ya, Suci. Jadi Suci itu kalau kita lihat dari setiap kegiatan ya, paling banyak itu Suci loh. Jadi kita Suci bukan Suci yang malu, ini Suci yang malu. Jadi pernah saya tanya sehau Susyung dulu pertama kali ikut acara di ini ya, di jam 5.30 setiap hari Kamis. Saya tanya, tapi saya khawatir juga ya, ini saya tanya itu ada menyinggung enggak ya? Saya bilang, saya sampaikan Mas Sehau Susyung, saya bilang, kok saya di luar negeri manapun saya masuk ke wihara-wihara, lihat itu ada patung-patung Buddha ke semuanya Susyung laki-laki ya. Padahal di Suci itu kalau lihat setiap kegiatan ama segala macam yang banyak itu Suci. Kenapa nggak ada? Nah itu waktu itu saya belum ikuti lebih banyak tentang Dharma. Ya
beliau pun menjawabnya juga ada poin-poin yang katanya Pu Fang Pian ya untuk sampaikan. Cuma belakangan kita tahu bahwa ya perempuan ya ada hal sece di cerita Buddha itu kan juga bisa chenfo ya. Jadi ada stepnya itu. Seperti itu Longni ya. Dia Chuansen aja dia sudah menjadi laki-laki kemudian jadi tercerahkan ya. Jadi waktu saya bertanya saya belum ikuti ini. Ya, tapi memang betul ya. Suci lebih yongsing terus terang kita akui. Ya, Suci, kangen ya. Mungkin next time sharing pakai gambar lagi. Oke, Oh, Linda kanan. Suci. Kanan Henite Suci. Kita sharingnya. Baik, Linda Suci, silakan. Tadi udah resign ya. Pagi dan 感恩人家师兄，感恩上人开始，感恩semua师兄师姐，pagi semua 师兄师姐。Salam bersuka cita ya kita mendengarkan Dharma ya, Xinfa Xiang ya di pagi hari ini. Hari ini yang saya dapat ya dari judul bunga teratai yang bermekar dalam setiap langkah ya. Jadi saya merasa ya pada masa awal Master merasa harus membawa orang-orang untuk menapaki jalan bodhisattva. Jadi mungkin kita bisa merasakan ya mendengarkan mau melakukan sesuatu kebaikan itu saya merasa itu tidak mudah. Ya, pasti ada merasa kekhawatiran, merasa banyak kerisauan ya. Seperti contohnya kita menjual benda yang murah ya, menjual barang-barang yang murah, tapi mereka itu merasa curiga ya, apakah ini adalah benda yang lama, ya, benda yang mau rusak. Padahal benda ini ya masih lama lagi expiring. Itu merupakan suatu pemahaman ya, dan juga pandangan pada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi di dalam ajaran Buddha, di dalam Sutra Bunga Teratai ini, ya, ketika kita melakukannya, ya, seperti juga, ya, kalau dirinya sudah merasa suatu rasa ketakutan, ya, saya juga pernah merasakan suatu rasa ketakutan ketika berkontribusi, ya, itu menurut ajaran Buddhanya itu kita melakukannya yang benar ya, 做就对了 ya, 做对的事做就对了，说自己所做的事说自己所做的事 ya. Jadi 做 yang 对的事，说 yang 自己做对的事。Jadi kita tidak membedakan ya lingkungan itu baik atau buruknya. Ya, tentu tidak semua ya adalah buruk ya. Paling pandangan ya semua orang itu walaupun berbeda ya, tentu yang buruk itu saya merasa mungkin sedikit ya, 10.000 ya di dalam itu mungkin hanya berapa persen ya. Jadi saya karena saya bisa merasakan itu ya, jadi kita bisa merasakan suatu waktu berkontribusi itu terasa ada keharmonisan. Itulah yang membuat kita bisa untuk menumbuhkan ya pupu senlian ya. Jadi di dalam situ bisa merasakan pandangan pada pemahamannya semua orang itu berbeda-beda. Ya, ketika berbeda itu bisa muncullah suatu keharmonisan, suatu merasakan suatu berkesinambungan ya. Ya, itu bisa namanya Jiangxing Bixing ya. Jadi kita benar-benar bisa saling turut merasakan ya
ketika kita melakukan itu merasa tidak membingungkan karena suatu yang kita lakukan itu, yang kita berkontribusi itu yang benar, yang baik, ya, bukan suatu pemaksaan, ya, atau suatu yang ketidakbenaran, ya, tapi benar-benar bisa memberi manfaat, ya, untuk pada mereka. Jadi inilah mungkin yang kita dalam 5 kekeruhan, ya ujo ya, ini benar-benar kita menapati, ya, dalam menyesuaikan dalam kapasitas pada semua orang itu berbeda-beda. Jadi dalam insan suci, ya, kita memang berpadu dalam misi-misi amal, tapi dalam misi amal itu kita benar-benar berkeyakinan dan bertulus hati, ya, dan kebenaran, ya, yang di dalam, ya, dengan kejujuran, dan juga kita bisa mempraktekkan dengan belas asih dan cinta kasih walaupun kita masih dalam belajar, ya. Jadi benar-benar itu suatu kanten, ya. Jadi hari ini sudah bisa membuka saya bahwasanya setiap orang mempunyai hukum karma tersendiri. Jadi ya. Jadi kita bisa untuk menjadi suatu pandangan yang berbeda, ya, untuk tidak ikatan, ya, dalam suatu kemelekatan, dan juga kita bisa untuk menjalankan dengan jalan yang kebenaran, ya. Jadi sama-sama untuk menciptakan berkah dan untuk bisa menumbuhkan kebijaksanaan KN semua sesuatu. Kanan ya, sharingnya Linda Sece. Linda Sece, tahu nggak hari ini sharing Sece itu bagus sekali. Kenapa? Hari ini Sece langsung masukkan apa ya, kejadian yang sebenarnya, ya, seperti tadi menjual barang lebih murah, ya, malah dipikir itu barang lama, ya, padahal masih lama expiry date-nya, ya. Jadi terus Sece masukkan klik ke Dharma tadi, ya. Jadi ini sudah seperti Master tadi sampaikan bahwa saat ini beliau menyampaikan pembabarannya itu melihat Shintai itu, ya. Shintai itu kejadian itu terus masukin. Jadi bagus sekali sharing hari ini Karen, ya, Suci, ya. Jadi oke, terus saya belajar sesuatu. ya bagus sekali, bagus. Oke, tentang tadi, ya, tadi Suceng ada sharing, ya, ini sampai belum ada yang raise hand. Misi amal, kemudian survei amal, tadi ada singgung. Kemudian saya juga terpikir tentang sharing dari Master tadi, ya, tentang baju pelindung dengan kesabaran. Yang Master masukkan, baju pelindung itu baju yang kita pakai, ya, dicuci, ya. Baik itu APL punya, abu putih, baju komite, ya, Pak Centau, Cipau, itu semuanya baju pelindung dengan kesabaran, kata beliau, ya. Itu bagaikan seperti tentara zaman dulu memakai baju pelindung, ya. Itu melindungi apa? Melindungi dari luka, ya, dari lawan. Jadi melindung apa? Kalau untuk suci punya perlindungan seperti kadang kita saat melaksanakan misi suci itu tidak gampang, ya. Kita bisa ada dihujat, ya. Bisa dia ngomongi yang enggak yang negatif semua ada juga. Jadi saya sendiri pernah alami. Nah, pas ini tadi Suceng mengatakan di survei amal, survei dalam misi amal, ya. Saya dulu sama teman-teman di Suci juga waktu masih abu putih, ya. Itu kita sering juga mendengar hal-hal dari pihak luar, bagaimana negatifnya, ya nggak usah saya ceritakan di sini intinya. Tapi saya tetap merasa saya memilih di Suci saya sudah benar, karena saya sendiri merasa sesuatu itu saya perlu logika, dan di Suci itu banyak sekali logikanya, ya, yang semula kita lihat, ya, kenapa gini, kenapa banyak prosedur. Dan ternyata setelah diikuti memang inilah cara yang terbaik. Maka kadang-kadang ada yang bertanya tentang ini, oke, saya bilang, yuk masuk dulu Suci deh. Atau nggak masuk boleh ikut sosialisasi.
Di situ mungkin pertanyaan kamu bukan hanya ini, mungkin bisa 3 halaman saya bilangnya. Jadi saya mau sharing satu misi ya, survei kasus ya, pada saat masih abu putih. PIC-nya orang lain, bukan saya, itu Suci ya. Dia saya cuma supir ya, ikutin dia. Dulunya saya lebih banyak jadi supir sebenarnya. Pas di satu poin itu, di satu titik yang disurvei, parkirnya aman ya, dekat dengan rumahnya yang Kanenfu tadi. Saya ikut masuk ya, masuk ke dalamnya. Saya terperangat, terus terang aja. Itu awal sekali yang beberapa case yang ikuti itu paling saya sampai rumah pun masih mikir ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang di partisipan. Waktu itu saya ikut ada 5-6 orang ya masuk ke rumah Kanenfu yang Kanenfu itu sewa rumah. Tahu nggak Sisi? Itu mereka tidak punya apa-apa lagi. Kemudian mereka ada 5, kalau nggak salah 5 bersaudara, kebanyakan perempuan ya. Jadi yang pertama itu udah menginjak umur 16 ya, udah remaja. Mamanya nggak di situ pula, kerja di Kamboja. Sehingga ini keluarga ditinggalin begitu saja. Nah, kenapa pada saat itu saya ikut ya? Saya dengar ini dia udah pindah ke daerah Sunggal, masuk ke dalam. Dulunya tempat lain waktu itu saya belum ikut. Terpengaruh sekali gimana? Itu adiknya semua masih kecil-kecil, yang jaga cuma kakaknya. Nah, kenapa pindah ke daerah situ? Rupanya katanya saudara dari mamanya yaitu AI-nya atau dari papanya itu akonya itu tinggalnya dekat di situ supaya lebih bisa menjaga. Suci tahu nggak ya? Itu masalahnya banyak sekali. Rumahnya sewa itu oke, adik-adiknya sekolah, ada yang memang ditanggung pemerintah di negeri, ada yang enggak. Jadi kita mungkin di situ tuh ada bantuan apa ya, CV ya di situ ya. Tapi di situ kita tahu bahwa ternyata di keluarga ini bukan hanya ditinggali ibu bapaknya, tapi juga mereka pendidikannya sangat-sangat jauh di bawah. Jadi orang kita, orang Tionghoa loh, di keluarganya. Sih saya tahu nggak, mereka ada Hok Sai Sin ya, dia ada seperti Qigong gitu ya, ada Tejukong itu ada. Tahu nggak sih dia taruhnya terbalik. Jadi ya Tejukong taruh di Qigong, dia punya Sincu ya. Qigong punya taruh di Tejukong. Jadi saya tanya, itu sejak semua nggak lihat, saya begitu masuk saya lihat, ya kok ini beda ya. Saya tanya, dia bilang tanya dari tahun lalu. Ini udah tahun kedua kayak gini. Dia bilang iya, itu yang kakaknya yang 16 tahun itu ya. Rupanya di lorong situ yang lalu lalang setiap hari lewat depannya pun nggak ada yang perhatiin ya bahwa Qigongnya itu dia pasang itu Tecu Kong punya Sincu Pai. Lantas mau dibalik, dipindahin, ini salah. Dan ada suci yang mengatakan, aku wajib, Bu. Saya bilang, nggak usah lah, kamu pai-pai aja, pindahin aja. Ini kalau ada masalah yang negatif, itu dari dulu sudah negatif. Sampai 2 tahun kayak begini, masa kalau lihat hari lagi untuk pindah ya. Tapi sambil ketawa, kita juga kasihan sekali sebenarnya. Makanya bisa saya hari ini, udah hampir 10 tahun, saya masih ingat misi apa ya, survei ini ya. Kenapa ada keluarga yang bisa demikian? Banyak sekali ya keluarga-keluarga susah. Waktu itu kalau kita ikuti, ada juga yang saya pikir benar yang dicuci mengatakan apa itu Jianku Zifu ya. Kalau melihat orang lain begitu di bawah taraf yang kita semula mungkin kita terlalu apa ya, terlalu komplain ya hidup ini susah segala macam. Begitu kita melihat jauh lebih susah, kita baru tahu kita ini penuh berkah. Makanya Cinku Zifu ya. Jadi di sini sangat masuk ya. Makanya Master mengajarkan kita selain Dharma itu harus praktek di kerumunan orang banyak ya. Jadi Siung Suje itu satu kisah dari dulu ya hampir 10 tahun lalu punya. Ya mungkin masih ada Siung Suje yang mau sharing. Ini mungkin ya ada bisa 1 orang lagi loh Siung Suje. Ada yang bersedia sharing apapun ya tentang survei juga boleh. Ya,
Jam 8.52. Oke, kalau mungkin tidak ada yang sharing, kita close lebih awal ya, co-host ya, Suci. Jadi sebelumnya saya ucapkan ya kangen ya kepada Suci yang telah berbagi ya, Henite Suci, kemudian Linda Suci ya. Terus tadi pemenangnya yang ikut sharing tadi semuanya kangen ya. Saya kira hari ini pas CID ya, banyak kesibukan. Ini pas jam 8.53 kita sampai di sini ya untuk Sunfas yang pagi ini. Ya, sebelumnya kita wensing dulu ya. Oh, ada kosakata ya hari, maaf ya Sun Suci. Silakan Syabusa, hari ini siapa ya giliran yang baca kosakata? Ya, Linda Suci, siapa yang hari ini yang baca kosakata ya? Nathaniel Susiang, Nathaniel Ya, Siabusa, siapa? Nathaniel Siabusa. Saya Syabusa. Silakan Syabusa. Mungkin belum terkoneksi ya, Suci ya. Gimana? Syabusa yang baca kosakata silakan. Nggak ada di nggak ada di partisipan loh, Susiang. Mungkin lupa Oh, kali ya. nggak apa. Mungkin Linda Suci bisa bantu. Oh, bisa. Ya, Ya. kanan yang Suci. Silakan Suci. 金丝妙莲华熏法香与会 Kosakata Shinfa Xiang, bunga teratai bermekaran dalam setiap langkah, penjelasan secara keseluruhan dari sutra teratai bagian 2. Ping Qi sama rata. Xin Kai, lubuk hati. Fulu, membentangkan jalan. Tian Tao Mong Xiang, pikiran keliru dan ilusi. Qian tidak suka. Jian Huolan, pemulung. Fu Cha, survei ulang. Gelou, loteng bangunan. Jing Cui, intisari esensi. Ta Po Chi, retrik 7 hari. Cao Jing, menjalankan sutra. Chu Zhong, maksud awal, niat awal. Xie Qu, Jie Qu, mengambil. Tuan Ti Fu, seragam organisasi. Ren Ru Kai, baju besi kesabaran. Si Jing Fei Bi Jing, sutra ini bukan sutra hati itu. Si Jing Si Jia Feng, semangat Gria Jingsi. I Keji, mengendalikan diri. Keqing, tekun. 3. Kejian, hemat. 4. Kenan, tahan susah. 卧无畏床, berbaring pada ranjang ketidakgentaran.
高枕无忧, bisa beristirahat dengan nyaman tanpa terganggu pikiran. 主旨 point, 义理 doctrine, 忍而无忍, bersabar tanpa merasa telah bersabar. Kak semua sesiang sejak. Ya, karenanya Linda Sece. Untung ada Linda Sece. Ini panjang sekali kosakata hari ini. Karenanya Linda Sece. Oke, sesiang Sece. Kita tutup yang hari ini dengan Wensing ya. Xin Qili, Xin He Zhang, 向佛菩萨及商人行三问性理，问性，再问性，三问性，ya, Sim Sece, Mitoho ya. Jadi Sempasang sampai di sini. Jangan lupa absensi ya. Indra. Cảm ơn sư 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 chị. Yêu sư chị. Sesiang sejak yang belum absen segera absen ya sebelum Zoom ditutup kan ya para co-host. Cảm ơn sư chị. Kan sejak. Jika nggak ada lagi kita tutup ya Zoom-nya kan